Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, terdapat sebuah monumen pengabdian yang sangat besar, yaitu Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Sebelumnya, kita harus tahu siapa sebenarnya sosok besar Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan seorang dokter visioner yang mampu melawan berbagai penyakit yang ada, tak memandang lemah masyarakat kecil, dan juga beliau melawan bukan hanya penyakit tapi juga melawan penjajahan yang ada demi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang Dr. Cipto Mangunkusumo. Mengapa saya memilih Dr. Cipto Mangunkusumo? Karena beliau ini adalah salah satu founding father di Indonesia yang memiliki peran sangat besar di sistem dan pemikiran politik, dan juga beliau memiliki andil yang sangat besar di dunia kesehatan Indonesia. Beliau memiliki 3 orang teman, yaitu Douwe Dekker, Ki Hajar Dewantara. Mereka bisa disebut sebagai 3 serangkai. Riwayat hidupnya: Dr. Cipto Mangunkusumo lahir pada tanggal 4 Maret 1886 di Kecamatan Pecangakan, Kabupaten Jepara, di Provinsi Jawa Tengah. Meninggal pada 8 Maret 1943 di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Stovia, yaitu Sekolah Kedokteran Pribumi pertama di Indonesia. Peran dan pergerakan nasional. Beliau memiliki beberapa peran penting, seperti tergabung dalam organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama di Indonesia yang merupakan organisasi modern pada tahun 1908. Kemudian beliau juga termasuk dalam pendiri Partai India atau Indies Parties pada tahun 1912 bersama 2 sahabatnya, yaitu Douwe Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan partai ini untuk menegakkan keadilan di antara masyarakat pribumi, masyarakat Tionghoa, dan juga masyarakat Eropah. Jadi beliau melakukan banyak kritikan terhadap pemerintah Belanda melalui partai ini, sehingga beliau diasingkan hingga ke beberapa tempat seperti ke Banda Neira pada tahun 1927. Beliau diasingkan di sini bersama beberapa tokoh nasional lain, yaitu seperti Muhammad Hatta dan juga Sultan Syahrir. Sedangkan 2 sahabatnya ini dipisahkan pengasingannya karena jika disatukan ditakutkan akan terjadi kritikan yang lebih parah lagi terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah diasingkan ke Banda Neira, dilihat pergerakannya yang sangat masif, menyebabkan pemerintah mengirimkan dia kembali ke daerah lain, yaitu ke ujung pandang, yaitu sekarang kita kenal dengan Makassar. Ketika diasingkan ke Makassar, beliau ini mengalami sakit-sakitan sehingga menyebabkan tubuhnya lemah. Walaupun tubuhnya lemah, beliau tetap dengan sangat semangat Beliau juga memiliki peran yang besar di bidang kesehatan, sehingga namanya itu diletakkan sebagai nama Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta. Merupakan rumah sakit rujukan pertama nasional di Indonesia. Alasan mengapa pemerintah Indonesia memberikan nama rumah sakit tersebut dengan nama beliau, karena beliau ini memiliki peran andil di bidang kesehatan yang sangat besar. Beliau melakukan pengobatan kepada masyarakat kecil, tidak meminta bayaran untuk masyarakat tersebut. Beliau juga tidak memandang bulu siapa dia, apakah dia bangsawan atau bukan. Jadi dia memiliki peran yang sangat besar sekali di bidang kesehatan, bukan hanya di bidang pemikiran dan sistem politik di Indonesia. Pemikiran dan prinsip hidup beliau. Cipto Mangunkusumo sangat menentang sekali itu
feodalisme dan kolonialisme. Ia percaya pada kesetaraan dan keadilan yang mendukung pembebasan rakyat daripada belenggu penjajahan. Ia sering mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain, bahkan meninggalkan karir pribadinya iaitu seorang doktor demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, beliau juga sangat menentang sekali feodalisme dan juga anti-kolonialisme. Penghormatan dan warisan. Jadi, penghormatan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia itu sangat banyak sekali. Contohnya itu seperti pemberian nama beliau kepada rumah sakit umum terbesar yang ada di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesilapan kata maupun data, harap dimaklumi karena kita ini bukanlah manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Merupakan salah satu tokoh yang sangat penting dalam sistem pemikiran politik Indonesia dan juga memiliki manfaat lain. Tentang Dr. Cipto Mangunkusumo. Masa kau tengok? Kau ada flash. Ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang